Ratspak ketambahan amunisi yang ngeri jelang laga versus Spider. Sosok Willow Johnson yang dibuang Spider sangat sakit hati dikarenakan dirinya mengaku kesal padahal dirinya sudah berkompetisi dimanapun di laga luar Amerika. Tetapi sejak Kofu membuka pemain asing Asia, sosok Willow diabaikan pelatih Abondanza dan akhirnya ada Megawati dan Vania yang berpotensi keluar. Saya akan menerima tawaran dari Ratspak. Pelatih dia sudah mengirim proposal ke saya, jadi saya tidak akan menolak untuk kesempatan bermain dengan Mega di Ratspak. Cukup harus dibenahi sosok Mega yang telah berjuang sendiri dan nama Willow masuk ke line up Ratspak. Welcome Willow. Liga Voli Korea, doa Ko Hee-jin terkabul, Megawati berpeluang bertahan di Ratspak saat aturan kuota Asia akan diubah. Daejeon Ratspak dan Pink Spider akan menjalani laga penentuan babak playoff Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League Selasa 26 Maret 2024. Duet dua pemain kunci dari masing-masing tim, Mega dan Willow Johnson turut dinantikan dalam pertandingan tersebut. Willow menjadi pemain kunci Pink Spider dalam kemenangan pada laga perdana mereka melawan Ratspak. Opposite hitter asal Amerika Serikat itu mencatatkan 25 poin, terbanyak di antara rekan setimnya termasuk sang satu voli Korea, KYK, yang harus mencatatkan 23 poin. Peran penting Willow sangat terasa terhadap kekuatan Pink Spider. Di game kedua dia tampil buruk dengan hanya mencatatkan 11 poin. Hasilnya, tim asuhan Marcelo Abondanza takluk dari Ratspak. Sebagian besar tim telah mengutarakan keresahan mereka dengan aturan KOFO terkait perekrutan pemain asing. Setiap tim termasuk Ratspak bisa diperkuat 2 pemain asing, 1 berasal dari kuota Asia dan 1 lagi dari draft non-Asia. Seleksi ini terlebih dahulu dilakukan oleh KOFO selaku federasi melalui tryout sebelum kompetisi berjalan. Pemain-pemain yang lolos dan masuk dalam draft sebagian tidak memenuhi standar permainan dari pelatih. Bahkan juara Liga Voli Korea musim 2023-2022 Expressway Heipas sudah memutus kontrak pemainnya karena hal ini. Dilansir dari laman YNE, KOFO didesak oleh para kontestan terutama di sektor putri untuk mengubah regulasi perekrutan pemain asing. Fokus utama mereka terlebih dulu akan digunakan untuk kuota Asia dengan menerapkan aturan free kontrak atau bebas kontrak. Tak hanya merekrut saja, aturan ini juga membuka peluang film dan juga membuat tim yang sudah mapan dengan pemain Asia mereka untuk diberikan kontrak baru. Dengan wacana perubahan ini, Ratspak dan Mega tentunya menjadi salah satu yang akan diuntungkan. Selama ini, Ratspak menjadi salah satu tim yang dinilai sukses memanfaatkan kuota Asia mereka dengan merekrut Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu sudah berada di tim ini sejak musim lalu dan musim ini menjadi musim keduanya. Sistem ini nantinya akan memungkinkan klub untuk merekrut pemain di kawasan Asia secara langsung tanpa harus melalui proses tryout. Sistem ini mulai menghadirkan kendala di Liga Voli Korea musim ini. Namun menjelang pertandingan ketiga nanti, Pink Spider dapat dikatakan lebih unggul jika melihat dari statistik. Willow dan kawan-kawan begitu perkasa ketika tampil sebagai tuan rumah. Mereka mampu mengalahkan Ratspak 4 kali pada pertemuan di babak reguler musim ini. Tak cuma itu, sepanjang Ratspak memiliki kabar baik yang bikin Ko Hee-jin full senyum jelang Megawati dan kawan-kawan tampil melawan Pink Spider di Liga Voli Korea. Sebagaimana diketahui, Ratspak tengah rehat sejenak usai menangi duel melawan Hyundai Hillstead di laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea pada Kamis 12 Desember kemarin. Kini Mega dan kolega juga sedang mempersiapkan diri jelang big match melawan Pink Spider pada Selasa 17 Desember sore. Namun, jelang duel berlabel big match tersebut, Ko Hee-jin selaku pelatih Ratspak nampaknya memiliki kabar baik, yakni anak asuhnya Park Ye-min membawa kabar baik terkait kondisinya sempat mengalami cedera sejak akhir November kemarin. Saat itu, Mega dan Park Ye-min absen kala melawan Pink Spider di putaran kedua karena mereka sama-sama mengalami cedera. Megatron mengalami nyeri di bagian paha, sedangkan pemainnya dikenal sebagai bidadari cantik Ratspak itu mengalami cedera pada pergelangan kaki. Park Ye-min mengalami cedera pergelangan kaki, jadi akan sulit baginya untuk bermain, kata sang pelatih dilansir dari Never Sport. Dia dijadwalkan akan pergi ke rumah sakit dan cederanya kemungkinan akan berlangsung lebih lama, jelasnya lagi. Sebelumnya, berdasarkan informasi yang beredar, Park Ye-min kemungkinan akan absen beberapa pertandingan di putaran kedua dan bahkan hingga putaran ketiga Liga Voli Korea. Namun nyatanya, hingga pertengahan putaran ketiga dirinya tak kunjung pulih dan masih absen dalam beberapa pertandingan. Akan tetapi, Park Ye-min kemudian membawa kabar baik di mana dirinya mengatakan bahwa proses pemulihannya berjalan lancar jelang Ratspak melawat ke markas Pink Spider. Banyak yang menghubungi saya, maaf tidak bisa menjawab secara langsung, kata Park Ye-min. Saya sedang bekerja keras dan pemulihan berjalan dengan baik, tambahnya lagi. Kembalinya Park Ye-min
tentu bisa menjadi amunisi tambahan bagi Razpak agar bisa melakukan rotasi pemain yang lebih bebas lagi. Berikut update klasemen Liga Voli Korea musim ini pada Sabtu 14 Desember. Duet monster blok Red Sparks punya ambisi lain saat gulung pemuncak klasemen. Tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melanjutkan tren kemenangan pada lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2023 hingga 2024, menghadapi Suwon Hyundai EC Hillstatte, Minggu 4/2/2024 yang merupakan pemuncak klasemen saat ini. Tim yang dihuni pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, ini menang 3-2, 25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 15-10. Kemenangan Red Sparks hari ini sekaligus memutus 7 kemenangan beruntun Hyundai Hillstatte yang tak terkalahkan sejak putaran keempat. Hasil ini membalaskan kekalahan dari pertemuan terakhir melawan tim asuhan Kang Sang-hyung itu. Bagi Red Sparks, ini adalah pertandingan yang sangat penting dalam perebutan peringkat. Pasalnya, peringkat ketiga klasemen, GS Caltech Seoul KIXX gagal mendulang poin pada pertandingan sebelumnya saat ditundukkan Incheon Hankook Live Pink Spiders. Oleh karena itu, kemenangan sangat dibutuhkan untuk memperkecil ketertinggalan. Red Sparks selalu mencapai tujuannya dengan mendapat 2 poin. Pada laga ini, duet monster blok Jeong Ha-oh yang dan Park Eun-jin tampil bagus di lini tengah. Meski menghadapi lawan tangguh, Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyeon, mereka bertarung dengan tempo yang ketat. Jeong mencetak 14 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 64,71%, sementara Park mencetak 6 poin dengan 7 blok efektif. Setiap pertandingan di putaran kelima itu penting. Saya ingin melanjutkan tren ini dan tampil baik di pertandingan berikutnya, kata Park selesai pertandingan dilansir dari The Spike. Saya senang kami bisa menang melawan tim peringkat teratas dan melanjutkan perjuangan untuk menaikkan peringkat. Saat pertandingan melawan IBK Altos posisi tengah lawan agak rendah. Jadi setter Yeom Hye-san memberi saya banyak umpan cepat. Tetapi tingkat keberhasilan saya sedikit menurun sehingga membuat permainan menjadi sulit, tutur Jeong. Saya mulai berlatih fast break segera setelah pertandingan. Saya mempersiapkan banyak hal untuk dapat menyelesaikan masalah lawan satu blok, dan saya senang bahwa saya bermain bagus bahkan melawan tim dengan tinggi badan lebih baik. Sementara itu, Park Eun-jin kurang tampil baik di awal permainan, namun seiring berjalannya permainan, kondisinya berangsur-angsur membaik dan mulai melakukan blok efektif yang menentukan. Saya sangat terguncang pada awalnya karena pemblokirannya sendiri tidak bagus. Pemain lain dan pelatih memberi banyak nasihat, aku Park. Berkat itu, saya bisa melakukan bagian saya bahkan di set kedua, meski performa kedua pemain sangat bagus, pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan beberapa kekecewaan. Ini sedikit mengecewakan. Para pemain mungkin tahu mengapa saya mengatakan saya kecewa. Saatnya untuk sekadar meratapi setelah permainan mengecewakan usai, kata Ko. Sekaranglah waktunya untuk melakukannya, katanya, meninggalkan catatan pahit kepada Jeong Ha-oh yang dan Park Eun-jin. Saya tidak punya banyak harapan karena wortelnya tidak banyak, dalam kurung, tertawa saya merasa seperti saya tidak mengikuti instruksi dengan